حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه الكرامة تبين ثم إلى أرواح Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, Syekh Ibrahim Al-Khalwati, Syekh Muhammad Ibn Karim As-Salman Al-Madani, Syekh Muhammad Arsyad Abdul Al-Banjari, Syekh Habuddin bin Muhammad Arsyad Abdul Al-Banjari, Syekh Nawawi bin Umar Bandani, Syekh Jainuddin As-Subawi, Syekh Ali bin Abdul Al-Banjari, Syekh Muhammad Syarwani Abdul Bangil, wa ila Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani, Syekh Muhammad Kizbul Anwar bin Muhammad Syarwani Abdul Bangil, wa ila Syekh Muhammad Sabri bin Abdul Hamid, wa ila Syekh Hasan bin Hasan Qadri, wa ila Syekh Hasan Qadri, wa ila Syekh Haji Muhammad bin Nur bin Nur Lambagar, wa ila Syekh Jina Ami Kalam Bain, wa ila Syekh Muhammad Abid Datunama, wa ila Syekh Haji Mahmud Amin bin Muhammad Rami bin Muhammad Amin Umaki wa usurihim wa buruhim, summa ila Syekh Haji Mukhtar bin Haji Salman, wa ila jama Syekhina bi Muhammad Islam Amin, wa ila Syekh Muhammad Ramli Bati-Bati wa ila Syekh Abdul Subur, wa ila Gedi Kota Waringin, wa ila Alim hadal kitab Abdul Rahman Siddiq Sabal wa usurihim wa furu'ihim, an Allah yaghfir lahum wa yarhamhum, wa yunidu rajatihim bil jannah, wa na bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nabakhatihim bid din wa dunya wal akhirah bi sirrin nabi wa ali nabi bi sirril Fatiha. Allah إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. اللهم صل على نور الأنوار وسير الأسرار وتريك الأغيار ومن صاحب باليسار سيدنا محمد المختار وآله الأظهار وأصحاب الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. قال رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Kata Imam Hujatul Islam di dalam Ihya Ulumuddin, Imam Ghazali berkata, barang siapa tiada baginya peroleh daripada ilmu ini, yakni daripada ilmu batin, yaitu rahasia ini niscaya ditakuti atasnya mati kafir, dan sekurang-kurang perolehan daripadanya ilmu batin tadi membesarkan akan dia dan mentaslimkan akan orang yang mempunyai dia ilmu batin tadi. Dan kata setengah arifin, barang siapa ada padanya dua perkara, niscaya tiada terbuka baginya suatu jua pun daripada ilmu batin ini. Pertama bid'ah, yang kedua adalah takabur. Jadi perlu kita ketahui bahwasanya untuk mendapatkan kemarin itu ilmu batiniah atau mencapai kepada ma'rifah itu tentu dengan perjalanan yang panjang. Perjalanan panjang dengan riyadhah dan mujahadah. Riyadhah artinya menghilangkan penyakit-penyakit hati, mujahadah bersungguh-sungguh dalam beribadah itu, menghilangkan penyakit riyanya, menghilangkan akuannya, dan terus itu dikerjakan terus setiap waktu, setiap detik. Bahasa kita itu kada putus mengerjakan itu. Artinya di dalam ibadah ataupun tidak dalam ibadah, namanya kita itu hendak mencapai mendapatkan laduni atau sir daripada Allah Ta'ala itu tentu dengan ilmu dulu, diusahakan dengan ilmu. Dan ilmu itu kita amalkan tentu dengan mengamalkan ilmu itu dengan guru. Mendapatkan ilmu itu dari guru, kadang mungkin kita dapat ilmu mun kada berguru. Jadi mesti berguru, dan mengamalkan ilmu yang khusus itu mesti di bawah bimbingan guru. Ilmu yang khusus yaitu ilmu membersihkan hati kita ini, itu pasti di bawah bimbingan guru. Dan ini disebutkan guru yang khusus sudah. Namanya murabbi mursid namanya.
Murabbi mursyid adalah guru yang sudah wasil kepada Allah Ta'ala dan diberikan oleh Allah Ta'ala wilayah. Wilayah itu kita tuh wewenang untuk membimbing orang sampai juga wasil kepada Allah Ta'ala. Jadi kita mengambil guru murabbi mursyid itu adalah guru yang menjalani masa salikin, yang amaliyahnya dilihati amaliyahnya yang istiqamah sampai dia mencapai wasil kepada Allah Ta'ala. Lalu dia diberikan Allah Ta'ala wilayah. Dalam artian ya orang murabbi mursyid kan pasti wali. Pasti wali. Kalau murabbi mursyid pasti wali. Kalau wali belum tentu murabbi mursyid lah. Setiap wali itu pasti murabbi mursyid. Tapi setiap wali belum tentu murabbi mursyid. Dalam artian orang itu bisa aja wali, tetapi belum tentu jadi murabbi mursyid. Orang tuh bisa aja wali, cuma bisa kada jadi orang itu diberi wilayah oleh Allah Ta'ala. Orang tuh menjadi wali, tapi belum tentu diberikan Allah Ta'ala wilayah. Ini wali itu, makanya wali itu bertingkat-tingkat. Ada kutub, ada nujaba, ada abdal, ada akhir. Dan tingkat kewaliannya itu berbeda. Tingkat kewalian itu didapat di mana? Ketika orang itu terbuka futuhatnya. Ketika dia mencapai ma'rifatnya, sir sampai terbuka sir tadi, ilmu batin, ilmu laduni, ilmu yang diberikan oleh Allah Ta'ala, yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepadanya, ilmu rahasia, bisa hikmah, bisa ilmu yang diberikan Allah Ta'ala, itu bertingkat-tingkat. Jadi tingkatan kemakrifatan itulah yang menjadikan tingkatan-tingkatan pada kewalian itu. Jadi kita ini kadang-kadang terbuka saja futuhat kita, atau sampai kita itu merasakan kelezatan, memandang jamal dan kamalnya Allah Ta'ala saja. Sampai di situ saja, tidak sampai terbuka rahasia. Cuma merasakan saja, tidak sampai kepada terbukanya sir daripada Allah Ta'ala. Jadi terbuka sir itu adalah buah daripada ma'rifat. Lalu terbuka sir. Kalau buah daripada musyahadah adalah ma'rifat, buah daripada ma'rifat adalah dapatnya sir. Buah daripada sir itu adalah mendapatkan akan sir lagi. Setiap sir yang diberikan Allah Ta'ala atau setiap kemakrifatan yang diberikan Allah Ta'ala itu akan menambah kemakrifatan, menambah kemakrifatan seseorang. Jadi kita itu misalnya kenal dengan bupati, ada yang lebih kenal dari bupati karenanya dekat, lebih tahu lagi rahasianya daripada itu bupati tadi itu. Ajudannya lebih kenal daripada kita. Kita kenal bisa bepandiran aja, tapi ajudannya semobil. Mobil semua ajudannya ada lagi yang lebih kenal daripada bupati itu, bininya, anaknya, nang sakalambu lawannya. Itu pasti rahasia daripada orang tadi itu, bupati tadi bahasanya ada dengan bininya diberitahu. Nah, makam tingginya bininya itu mana tingginya dengan ajudannya? Tinggi bininya, karena lebih ma'rifat bininya daripada ajudannya. Ajudannya lebih tinggi daripada kita yang sekadar melambai tangan aja, sekadar bertamuan aja, kada pernah berpandiran. Begitulah kema'rifatan itu, sehingga wali itu berbeda-beda tingkatannya. Tingkatan mengenali jatnya tadi itu, seperti itu. Jadi tingkatannya seperti itu, berbeda-beda seperti itu. Nah, ilmu tadi, ilmu batinnya tadi didapat ketika kita mendapatkan asrar tadi, rahasia. Orang nang ahli zikir, orang berzikir tuh. Ada semua orang merasakan kelezatan berzikir. Orang tuh berzikir, ada yang berzikir itu la ilaha illallah, hatinya kada hadir. Ada yang hadir hatinya. Artinya dia mengucap la ilaha illallah, hatinya pun ingat. Ada orang itu mengucap la ilaha illallah, hatinya ingat dan musyahadah, menyaksikan yang dizikiri. Ada orang yang seperti itu. Ada orang yang berzikir merasa dia kada berzikir. Tingkatan zikir aja berbeda. Sudah seperti itu. Jadi kada sama. Nah, yang membedakan tuh di mana? Ilmu. Di ilmunya. Kalau orang kekanakan berzikir ya la ilaha illallah, sudah. Makanya ulun kada membahasakanlah orang itu zikir ma'rifat itu seperti apa. Zikir hakikat Allah. Kalau zikir ma'rifat atau apa bacaannya ndak lagi zikir ma'rifat tuh berbunyi kada. Tetapi dikala kita mengucapkan la ilaha illallah, mengucapkan Allah, mengucapkan walaupun zikirnya itu namanya zikir ma'rifat, tetapi hatinya kosong, ya tetap zikir syariat namanya. Walaupun orang itu kadang mengucapkan zikir di mulutnya, tetapi dia menyaksikan setiap gerak dan diamnya kebesaran Allah Ta'ala, itu ma'rifat orang itu.
Zikir ma'rifat namanya. Zikir ma'rifat namanya. Zikirnya tanpa suara, tetapi dipandang, dilihat, dirasanya saja. Semuanya ini di hadratullah, tenggelam dalam kebesaran sifat dan apalah Allah Ta'ala. Maka orang ini zikirnya ma'rifat namanya. Karena perlunya mengucapkan apapun yang dengarnya, apapun yang dilihatnya, semuanya itu adalah zikir baginya. Bukan sekedar zikir lagi, tetapi sudah merasakan kehadiran yang dizikirinya tadi itu. Kita tuh kalau bisa kayak itu, kalau bisa, makanya untuk bisa itulah kita ini belajar. Dengan ilmu itulah kita amalkan. Setelah kita mengamalkan, mudah-mudahan diberikan Allah Ta'ala rasa hadir barang kita tuh waktu berzikir itu la ilaha illallah. Kita menggerakkan badan kita, ingat kita bahwasanya tidak ada yang menggerakkan ini illallah, kecuali itu kehendaknya Allah Ta'ala. Merasakan kita digerak kita, di diam kita seberataan. Kata Imamul Hujjatul Islam di dalam Ihya, barang siapa tidak baginya peroleh daripada ilmu, yakni daripada ilmu batin, yaitu rahasia. Nah, ilmu sir namanya rahasia tadi lah. Nah, ilmu rahasia tadi itu didapat setelah kita mengamalkan tadi zikir jahir dan batin sambil musahadah. Lalu ujar ulun tadi diberikan futuhat oleh Allah Ta'ala, dibukakan pintu ma'rifat, kenal. Sebenar-benarnya kenal dengan pengenalannya, masuk kepada Arabtu Rabbi bir Rabbi, aku kenal pian ya Allah, dengan pian juga mengenalkan ulun. Artinya di waktu itu kita kadang merasa kita lagi yang mengenal. Itulah jamal dan kamal Allah Ta'ala meliputi akan kita. Kesempurnaan zat, kesempurnaan sifatnya itu meliputi akan kita. Merasa kita itu diliputinya, lalu kita lenyap di dalam kesempurnaan sifat itu. Nah, setelah itulah diberikan Jarsidin tadi ilmu rahasia. Orang itu Jarsidin kalau kada sampai ke situ, sampai kepada batin, ilmu batin daripada ilmu batin, yaitu rahasia ini, niscaya ditakutkan akan mati dalam keadaan kafir. Kenapa? Karena orang ini bisa lupa. Bisa lupa masih kalau belum sampai ke situ. Bisa lupa karena kada tajali terus kebesaran Allah Ta'ala, kada ingat terus dengan kebesaran Allah Ta'ala, lupanya. Kalau orang sudah dibukakan sirin, dia asik dengan Allah Ta'ala. Bakawankah, kada bakawankah, tetap asik. Kenapa? Bakawan terus. Bakawan itu dengan yang paling sempurna zat pulang bakawannya. Jadi asik terus. Sidin tu kada kasunyian, gajah kada ada kawan. Baujilah, bahaluat tu kada ada kawan. Baujilah bahaluat di dalam kamar tu puluhan tahun kada keluar, 40 hari kada keluar. Kada mau, kada berkawannya. Berkawan dengan zat yang sempurna, sifat yang sempurna. Maulah kada asik. Asiknya. Mun ada di kawan ini misalnya berkawan di luar ini. Kawan ini baik dengan kita waktu kita baik. Kalau kita kada baik, inya kada baik. Tetapi dengan Allah Ta'ala tu baik terus karena kesempurnaan zat itu dengan Allah Ta'ala. Kesempurnaan sifat itu dengan Allah Ta'ala. Jadi orang memandang dirinya di dalam khalwat itu sempurna, nyaman terusnya. Sempurna terus. Karena sudah dibukakan tadi pintu. Nah, dibukakan ke jamal dan kamalnya Allah Ta'ala, kesempurnaannya itu. Sehingga dia mendapatkan sir. Nah, sir itulah yang memadahkan kesempurnaan terus. Jadi kalau memadahkan itu seperti inilah. Kalau kita tuh berzikir sampai kepada makam terbuka futuhat dan dibukakan sir itu, kita itu lain, kita ini diusahakan bepandir di hati itu lain lah. Sir itu lain yang kita usahakan bepandir ini pian bagusnya Pak Allah Ta'ala. Itu kita lain sir namanya. Sir itunya datang surang bepandir surangnya. Amun ulun memadahkan bepandir kena kalam Allah Ta'ala itu berhuruf berarti jadi pian kada seperti itu. Inilah makamnya sir ini lam yadri lam yajud. Bila orang itu kada merasa kada tahu pian. Sir itu adalah inya seorang yang berpandir memadahkan kesempurnaannya. Makanya bila terbuka sir itu di ilmu, itulah ilmu Rabbani namanya. Dipadahkan Allah Ta'ala ilmu. Bila kita begarang nih nampak nah dipadahkannya gerak ini kayak ini. Oh, kayak itu bahasanya ulun telah pian bahasa ulun itu. Tapi telinga kita lah mendengar. Batin kita kalau mendengar kada. Yang mendengar itu meliputi batang tubuh kita seberataan ini, kita mendengar asik. Legend, itulah sir. Waktu kita mendengarkannya tuh nah asik kita dan legend mendengarkannya tuh nampak kebesaran Allah Ta'ala tuh dengan kita. Kalau kita itu dibukakan sir itu, ilmu batin itu.
Ilmu batin itu nampak luar biasa, lezat luar biasa. Kadang kita kada tahan berdiri, berduduk karena kelezatannya itu. Jadi saking luar biasa lezatnya itu, luar biasa gitu. Merasakan yang ada pada diri kita, di batin kita nih. Seolah-olah batang tubuh kita ini mendengar semua apa yang dikatakan. Rahasia tadi. Disitulah namanya tajalinya sifat Allah Ta'ala dengan kita. Disitulah Allah Ta'ala mengenalkan kita dengan sifatnya. Disitulah Allah Ta'ala mengenalkan afalnya dengan kita. Kita mengetahui hakikat diri kita yang sebenarnya. Nah, kalau sudah tahu nih ya Jasidin, kalau kada tahu tadi takutnya Jasidin dikhawatirkan kita itu matinya dalam keadaan mati kafir. Artinya kafir itu bukan berarti kafir yang itu kada bisa. Kafir itu artinya tertutup hati kita daripada memandang jamal dan kamal Allah Ta'ala. Kada sampai kepada ilmu di mana Allah Ta'ala itu membukakan jamal dan kamalnya di batin kita. Rahasianya di diri kita. Ya, dikhawatirkan seperti itu Jersidin. Ya, kafir itu ada dua lah. Kafir itu kafir yang secara perbuatan ada, adapun secara hakikat artinya kafir itu kafar itu tertutup namanya. Kita tertutup daripada memandang jamal dan kamalnya Allah Ta'ala. Dikhawatirkan sampai mati, maksudnya kada mencapai ma'rifat kita kalau kada belajar. Jasidin dikhawatirkan kayak itu. Jadi kita belajar aja. Belajar. Dan sekurang-kurang perolehan daripadanya itu ilmu batin tadi. Sekurang-kurang kita memperoleh ilmu batin tadi, satu Jasidin membesarkan akan dia. Sekurang-kurangnya, artinya sekurang-kurangnya kita memperoleh ilmu batin itu, ilmu hakikat ini adalah membesarkan akan itu ilmu tadi. Seberataan alam ini kita pandang adalah kebesaran ilmu, kebesaran sifat Allah Ta'ala. Artinya mati kita itu sekurang-kurangnya bisa musahadah. Sekurang-kurang kita itu bisa musahadah. Ya belajar kayaknya musahadah. Ulun ini belajar ya Allah atas anugerah pian mengawakan ulun belajar ini, itu sudah sekurang-kurangnya kita. Artinya kita menyaksikan kebesaran itu. Kawa kita membesarkan. Bila kita begar sembahyang, kada ada lagi niat hendak dipuji orang, hendak disanjung orang, hendak dianu orang, enggak. Sepaling tidak kita melihat pada diri kita ini dan hal keadaan kita ini Jasidin, kebesaran itu ilmu Allah Ta'ala yang meliputi akan kita. Artinya kita tuh paling kada bisa musahadah tadi, menyaksikan di diri kita ini kebesaran Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Inggih ya Allah, ulun ni asalnya kada ada, lalu pian jadikan dari air mani ulun jadi segumpal darah, segumpal daging. Setelah itu ditambah tulang, habis itu ulun keluar berbentuk bayi, keluar. Kawa ulun ini berpandir, kawa ulun ini berpikir. Kembali itu tahu kita, asal kita ini asalnya kada ada menjadi ada. Dan semuanya itu dari alam rahim, dari alam arwah, sampai kita maujud sekarang ini diliputi terus oleh ilmu Allah Ta'ala, diketahui oleh ilmu Allah Ta'ala. Nah, sekurang-kurangnya Sidin mengerti kita itu, paham itu sekurang-kurangnya, walaupun kada ada persir. Ulun guru 20 tahun dah musahadah ni, kada ada terbuka-buka lagi. Berguru lah pian, kada bang guru makanya untuk cepat tu biasanya kita berguru belajar musyahadah dengan guru yang sebenar-benarnya, musyahadah supaya kita mengenal diri kita yang sebenar-benarnya. Lalu bagaimana cara kita mengenal diri kita yang sebenar-benarnya, bagaimana kita menyatakan kita yang sebenar-benar diri kita ini, sehingga musyahadah kita tuh benar-benar kita menyaksikan dengan penyaksiannya. Jangan kita menyaksikan kebesaran Allah Ta'ala itu, tetapi kita merasakan bahwasanya penyaksian kita terhadap diri kita ini adalah semata-mata pertolongan Allah Ta'ala. Amun kada bisa kita menyaksikan. Itu baru kita sampai kepada musyahadah yang benar-benar musyahadah, benar-benar menyaksikan diri kita ini dengan penyaksiannya seorang, dengan penyaksiannya Allah Ta'ala. Dalam artian seperti ini, ulun kada kau menyaksikan gerak ulun kecuali pian mengizinakan ulun ini melihat gerak ulun ini adalah anugerah pian. Paham ya? Amun kita merasa menyaksikan di dalam ilmu tauhid masih kedua, artinya aku berarti masih ada. Makanya kita itu supaya kita bujur-bujur itu menyaksikan itu, rasakan dulu siapa nang hidup, nang sebenarnya hidup itu siapa, rasakan. Makanya orang itu memejamkan mata berzikirnya la ilaha illallah. Dipejamkan mata supaya siapa? Benar-benar terpajam yang lain, benar-benar hilang yang lain termasuk diri kita. Kita rasakan siapa yang bersuara itu.
Bahasanya tuh seperti itu. Karena kan kalau orang membahas ulun ini di dalam ilmu tauhid, siapa nambah suara itu aja. Pian di dalam ilmu tauhid kina Allah Ta'ala tuh kada bersifat wahdaniyat. Kalau inya bersuara. Karena sama dengan makhluk bersuara, berhuruf bersuara, bempulaan, berakhir. Itu bahasa kita belajar siapa nang bersuara nang kita dengarkan. Siapa nang mendengarkan itu kita rasakan. Siapa yang hidup sebenarnya? Setelah itu kita nyata bahwasanya yang hidup itu adalah itu, baru kita pandang diri kita ini, ya Allah, ulun ini rupanya hidup dihidupakan pian. Tapi kan ada lagi ya Allahnya tuh. Kalau sudah mesra itu Allah, sudah mesra mengetahui yang hidup, tinggal pandang aja lagi, tinggal pandang aja lagi. Siapa yang memandang? Yang hidup tadi memandang yang kenyataan yang hidup ini. Nah, itu baru namanya, biar sampai ke situ aja. Musyahadah kita sudah Jersidin cukup. Asal mengetahui bahwasanya diri kita ini adalah kenyataan daripada kebesarannya. Walaupun sampai kada terbuka sir, belum lagi itu terbuka futuhatnya, tetapi ilmunya ada, kita memandang kebesaran diri kita ini. Paling kada itu Jersidin. Itu sudah dikatakan di dalam ilmu ma'rifat. Ma'rifat sudahnya. Insanul kamil sudah. Sempurna mengenal dirinya. Asalnya kadada, memang kadada juga. Bukan berarti asalnya kadada, lalu ada kada. Kalau sudah memandang yang seperti ini, itu mengetahui asalnya kadada, dasar memang kadada. Kalau ini asalnya kadada menjadi ada, itu masih pandangan musyahadah di bawah levelnya masih. Kalau kita itu asalnya memang kadada, lalu kita pandang dasar kadada. Itu bujur tuh musyahadahnya. Paling kada Jersidin bisa musyahadah insanul kamil itu. Baru nanti mukamil. Kalau mukamil itu tahapannya adalah orang yang insanul kamil mukamil itu sudah makam Arab tu Rabbi bir Rabbi atau ma'rifat. Paling kada itu ujar Imam Ghazali. Nang kedua ujar Sidin itu dan mentaslimkan akan orang yang mempunyai akan dia. Nah, nang kedua ini kita kada berisi apa-apa. Tetapi kita mentaslimkan, menyerahkan diri kita kepada orang yang mempunyai ilmu itu. Yaitu namanya fana pesyah. Jadi kalau kita kada bisa musahadah, panakan diri kita pada syekh. Karena syekh itulah yang mempunyai guru. Guru kita itulah yang mempunyai ilmu itu. Pana pada syekh. Pana pada syekh itu kayak apa guru? Nah, orang makanya ulun seringlah kalau di TikTok ini ulun padahkan karena orang bertanya. Pana pesyekh itu syaratnya adalah satu, mahabbah terhadap guru. Kalau kada mahabbah kada bisa pana pada syekh. Dan mahabbah itu timbul karena kita dekat dengan guru. Kalau kada dekat dengan guru kada bisa mahabbah. Itu syarat utama mutlak. Kita itu bisa pana pada syekh. Yang utama adalah mahabbah. Walaupun pian dekat dengan guru tetapi kadang mahabbah kada bisa pana pada syekh. Ilmu sir itu kada bisa masuk dengan pian. Makanya orang yang belajar dengan guru, parak dengan guru, dia beradab dan mahabbah, lihati ilmunya. Lihati ilmunya. Beda dengan orang yang belajar siang malam dengan guru tetapi kada dekat dengan guru. Itu beda. Ilmu apa yang didapatnya? Ilmu batiniah. Ilmu rahasia didapatnya. Ilmu laduni, ilmu rabbani didapatnya. Karena ia dekat dengan guru. Berduduk sama, belajar sama, kitab bersama. Kada sama dengan orang yang dekat dengan guru. Dengan cinta dengan guru. Dekat tapi kada cinta. Cinta tapi kada badab. Kada dapat juga. Tiga macam ini kalau orang hendak dapat benar dengan guru itu panah pada si. Yang pertama cinta. Yang kedua adab. Adabnya. Adabnya, cintanya, dekatnya. Itu orang ini mendapatkan sir laduninya dari guru tadi. Ilmu rabbaninya tadi itu didapatnya. Ilmu rahasianya tuh. Ada sama. Ini makanya orang yang berhadam itu pian kada perlu belajar. Ilmu hakikat kada perlu belajar. Datang surahnya ilmunya. Percaya kada percaya pian. Ilmunya itu dari langsung sir dari gurunya. Langsung dari gurunya. Apalaginya sudah mendapatkan ridho dari gurunya. Wah, ilmu itu akan terbuka sendirinya dengan sebab ridho gurunya. Kada perlu kita banyak punya ilmu. Kada perlu. Makanya orang yang syaratnya adalah panah pada guru. Satu, mahabbah. Yang kedua, beradab. Yang ketiga, berhikmah. Yang keempat, jangan ba'itirat. Ba'itirat dengan guru. Nah, kenapa jadi bila orang itu cinta dengan guru, dengan adab,
Ini pastinya kada mau beitirat. Karena bila cinta itu kada mau beitirat. Bila orang tuh cinta dengan gurunya kayak apakah perilaku gurunya kada beitiratnya. Ada bisanya beitirat. Kalau bang beitirat karena cinta. Karena cinta itu kada beitirat. Bila inya becinta kada beitirat, pasti orang mahabbah itu pasti berkhidmah. Berhadam dengan gurunya. Berhadam itu ada dua. Secara jahir kita berhadam. Yang kedua berhadam dengan ilmu sidin. Apa yang diberi sidin ini amalkan. Itu berkhidmah dengan guru dengan menuruti perintah sidin. Ini amalkan ya sidin, amalkan. Yang kedua orang yang dekat memang dekat berkhidmahnya dengan gurunya. Berkhidmah dekat dengan gurunya, menggani gurunya, berparak dengan gurunya. Sabarataan. Hatinya itulah bertakluk terus dengan gurunya. Karena orang mahabbah ini gurunya senantiasa tajalli. Kada ada orang yang mahabbah kada tajalli gurunya. Bila inya duduk ingat gurunya, inya berjalan ingat gurunya, inya berjalan ingat gurunya, inya belalah ingat gurunya, tajalli terus gurunya. Tajalli terus. Maka inya tuh bisa mendapatkan panah pada syekhnya. Begitu juga dengan Allah Ta'ala tadi. Kalau pian melihat semuanya ini apal Allah Ta'ala, sifat Allah Ta'ala, semuanya pian nampak seberataan ini. Tampak terus, maka bisa pian panah pilah. Bisa panah pilah. Artinya harus musahadah di apalnya, di sifatnya. Dengan guru kayak itu juga bila duduk kegenangan guru. Sifat guru kayak ini duduk sidin, berjalan sidin, wiritan sidin. Siapa yang dapat itu? Orang yang dekat dengan gurunya. Guring sidin, tahu apalagi guring bisa sama dengan guru. Tujuh guring dengan guru. Nah itu guru misalnya guring, ini guringnya. Kita tulis hati, diri hati bujur-bujur. Dilihat dengan kunci tadi mahabbah jar sidin. Namun kada dapat ujar sidin. Ilmu tadi kada dapat. Ilmu rahasia tadi kada dapat. Satu musahadah namanya mengagungkan kebesaran Allah Ta'ala. Yang kedua jar sidin mentaslimkan diri kita tadi. Menyerahkan diri kita dengan Allah Ta'ala sama mentaslimkan kita diri kita, menyerahkan sepenuhnya. Aslama yuslimu tasliman, serahkan seberataan, kada maujud. Asalnya kada maujud, yang ini pun kada maujud. Serahkan seberataan. Asalnya aku bawiritanku, baamaliyahku, seberataan dari guruku. Panakkan diri kita pada guru kita, taslimkan dengan guru yang mempunyai ilmu rabbani tadi. Ilmu sir tadi, ilmu rabbani tadi. Panakan Yasidin sekurang-kurangnya ikan memanakkan itu Yasidin. Panakan. Maka orang nalah baisi ilmu diamalkan itu berberkat. Punya ilmu diamalkan berberkat. Punya ilmu diamalkan berkhidmat berkaramat. Punya ilmu ialah punya ilmu dengan sebab guru tadi diamalkannya berberkat. Lalu dengan ilmu tadinya berkhidmah dengan gurunya, maka karamat. Kenapa jadi berkaramat? Berkaramat kenapa? Karena dia panah pada gurunya, panah pada syekhnya. Bila orang telah ulun kisahkan, orang tuh panah dengan gurunya, waktunya duduk kah panah dengan gurunya, atau waktu berabah kah panah dengan gurunya, maka orang itu akan mencicipi, bahasa ulun itu merasai makam kewalian gurunya. Makam kewalian gurunya. Bila orang tuh bisa mencicipi merasani makam kewalian gurunya, itu berarti dia itu alamat menjadi aulia illahi ta'ala. Karena sudah dibukakan oleh Allah Ta'ala pintu makam daripada gurunya tadi. Bila orang itu bisa panah bersama gurunya, panah terhadap gurunya, dia akan merasakan makam gurunya itu. Misalnya gurunya wali abdal, maka dia merasakan kewalian abdal itu dengan dirinya. Merasakannya kewalian abdal gurunya itu. Tapi kalau orang panah pilah aja, itu panah aja kada merasakan makam kewalian. Cuma merasakan makam panah saja, tetapi tidak merasakan makam kewalian. Makanya ulun itu lebih abdal panah pada syekh. Panah pada syekh yang mengerti tauhid, masalah Nur Muhammad, mengerti panahkan kita dengan sidin. Kenapa? Kita itu akan merasakan bagaimana panahnya pada Nur Muhammad ataupun panah pada di makam kewalian sidin. Kita merasakan. Dan makam guru kita inilah, kedudukan guru kita di sisi Allah Ta'ala, kita ikut makamnya panah dengan guru tadi itu lebih lama daripada panah kita sendiri. Lebih panah, lebih lawas, lebih lezat dan lebih lawas. Kalau misalnya 10 menit panah kita biasa, itu misalnya seharian bisa. Kita merasa diri kita tuh guru kita.
merasa diri kita di makam guru kita. Kerasaan itu, dan kita rasakan itu makam guru kita tadi. Namun kada bisa Jasidin, serahkan diri kita dengan guru kita. Kita berduduk, ingatakan guru kita. Kita berwiritan, ingatakan guru kita. Kita kada ada nambah wiritan, guru kita nambah wiritan. Guru kita kada ada juga, gurunya nambah wiritan. Gurunya kada ada juga nambah wiritan. Terus sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi pada majarnya, pada hakikatnya, nambah wiritan ini bukan kita, tetapi siapa? Kenyataan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Paham pian urutannya? Jangan mengaku Rasul. Di hakikat maksudnya bertemu dengan Rasulullah pada hakikatnya. Kita berwiritan, dan Rasulullah itulah sesempurna orang yang mengenal Allah Ta'ala. Bila kada panah dengan Rasulullah, kada bisa pian itu sempurna mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kalau orang hendak mencapai makrifat, turuti dulu gawian Rasulullah. Turuti Rasulullah. Mun kada bisa musahadahnya di Nur Muhammad, panahkan diri pian pada guru pian. Rasakan guru aja nambah wiritan. Guru pun kada merasa dirinya nambah wiritan. Terus yang berwiritan itu siapa? Yang membaca itu siapa? Yaitu nur Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kada bisa, maka disitulah kita namanya multaqa, bertemu dalam hakikat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kada dabang kita. Disitulah makanya dapat ilmunya kita, ilmu rahasianya. Kenapa? Karena seluruh kesempurnaan sifat Allah Ta'ala, kesempurnaan zat Allah Ta'ala itu nyata di Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu. Sifat Allah Ta'ala itu sama. Nabi Ar-Rahman Ar-Rahim, Ar-Rahman Rahim. Semuanya itu dinampakkan oleh Nabi, karena Nabi itu adalah kesempurnaan tajalinya sifat Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan sidin. Atau kalau bahasa hakikatnya, di Nur Muhammad itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala mentajalikan seluruh sifatnya dan seluruh apalnya dan seluruh kenyataan daripada zat Allah Ta'ala di Nur Muhammad itu sebertaan. Nang di dunia ini yang nyata Nur Muhammad itu yaitu baginda Rasulullah SAW. Ikuti itu. Panahkan kepada Rasulullah secara zahir, menuruti perbuatan Rasulullah. Menuruti perbuatan Rasulullah. Batin memanahkan kita memandang perbuatan ini terbit daripada nur Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka nambah wiritan, nambah bacaan, nambah salawat itu adalah nur, yang disalawati adalah nur, yang beramaliyah itu nur, yang bergerak itu nur juga. Nur Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan guru kita tadi adalah wasilahnya. Kita itu terhubung dengan guru kita, terhubung. Jadi sini mun kada dapat ilmu rahasia itu, cukup kita mengaitakan di ujung daripada guru kita tadi. Taslim, serahkan aja diri kita dengan guru kita. Kalau kada dapat ilmu itu. Tetapi intinya keduanya inilah. Keduanya ini tetap nanti akan mendapatkan ma'rifat ilmu laduni. Ilmu rahasia tadi. Kenapa? Karena dia panah terhadap gurunya, panah pada Rasulullah, otomatis dia akan terbuka pintu ma'rifatnya. Nah, terbuka pintu ma'rifat itulah yang akan membawa dia akan mendapatkan ilmu Rabbani. Begitu juga tadi Jarsidin, kalau kada bisa Jarsidin membesarkan barang. Membesarkan itu berarti sudah kenal, berarti membesarkan itu, mengagungkan semuanya ada perbuatan Allah Ta'ala, berarti sudah kenal kita, berarti sudah bisa musahadah. Akhir daripada musahadah itu adalah ma'rifat juga ujungannya. Maksud sidin ini jangan hendak langsung ke atas. Belajar dari awal, belajar musahadah dari guru. Dari guru itulah yang membimbing kita zahir dan batin untuk mencapai ilmu Rabbani tadi, ilmu ma'rifat tadi. Allah alam, mudah-mudahan kita seberatan diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudahan untuk terbukanya futuhat kita, karena tidak ada yang paling lezat, tidak ada yang paling nyaman, tidak ada yang paling tenang ketika kita itu merasakan dibukakan Allah Ta'ala futuhat, kebesarannya dinampakkan, dirasakan kebesarannya terhadap diri kita. Kadang-kadang kita ini lupa akan segala sesuatu kalau sudah dibukakan itu, karena sesuatu itu tidak ada nampak di hadapan kita, di gerak kita, di diam kita. Ketika semuanya itu dibukakan, yang nampak cuma jamal, kamal, jalalnya Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Yang lainnya tidak ada. Semuanya diliputi kebesarannya, semuanya diliputi dengan keelokannya, kesempurnaan
zat dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita mudahlah seberataan dan istiqamah. Paling kada ujar sidin tadi dua macam. Ingatakan musyahadah itu kadang mesti waktu kita berduduk. Setiap kita beramal, baik itu amal bersedekah kah, berwiritan kah, ingatakan bila kadang memanakkan diri kita kepada guru kita, paling tidak kita menyaksikan diri kita ini bisa beramaliyah ini atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Jadi amal apa aja hendak bersedekah, hendak berwiritan dengan syarat lah, dengan syarat. Semuanya ini harus istiqamah. Kalau kada istiqamah kada bisa. Kalau kada istiqamah kada bisa. Ulun guru kada bisa berwiritan, tetapi bisa bersedekah. Bersedekahnya istiqamah. Jangan putus. Istiqamah, oh ini aku bersedekah, jangan putus. Istiqamahnya, oh ini sembahyang sunat, jangan putus. Ini wiritanku pagi, jangan putus. Berapa tahun guru? Sampai mati. Sampai mati. Berwiritannya itu istiqamah terus. Jangan dilepas-lepas. Jangan dilepas istiqamah. Karena istiqamah itu khairum min alfi kalamah. Orang yang sudah beristiqamah kada perlunya mencapai ma'rifat, karena keistiqamahannya itu adalah sudah suatu karamat. Itu adalah sudah suatu karamat. Nah, dia di makam tajrid, di mana dia bisa istiqamah itu. Makam istiqamah itulah awal terbukanya pintu syahadah, pintu ma'rifat kepada Allah Ta'ala. Jadi kalau kita berdahan-dahan berwiritan, kada bisa kita merasakan lezatnya. Kenapa? Karena istiqamah itu adalah pintu kita merasakan kelezatan dalam beramaliyah. Mengetahui istiqamah itu seperti apa? Apabila kita sayang sudah meninggalkannya. Sayang meninggalkannya. Bila kita tertinggal kada kau guring. Bila kita kada umpat gelisah. Itu berarti istiqamah sudah kita. Itu di makam istiqamah. Mudah-mudahan kita lah senantiasa diberikan Allah Ta'ala keistiqamahan. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ya Rabbi bil Mustafa bali maqasidana wa firlana ma madha. Ya wasi'al karami ya Rabbi bil Mustafa bali maqasidana wa firlana ma madha. Ya wasi'al karami. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah. Ampun maaf, minta ridha, minta halal seberatan. Insyaallah. Amin ya Rabbal Alamin. Waalaikumsalam. Tony. Nah, kada tahu kena lihatakan di rumah lah. Ini lagi di majelis ulun. Mau bos? Masya Allah. Iya. Jangan karuh kan? Masya Allah jangan bar. Makanan ya. Jangan karuh pulang Masya Allah. Luar biasa bos ini lah makanan. Melihatakan je bang lah. Kalau biar nggak ada kau makan ini. Masya Allah sama-sama. Lancar kata di anunya, lancar lah lipnya, lancar lah. Nikmat jangan karo kesukaan ulun. Ulun nih jangan karo sambal acan pulang, nah suka benalan. Kalau jangan karo iwa karingkan, nah suka ulun.
Oh lancar ini, ulun kira kada lancar tadi. Ada meti bang. Kada kau membungkusakan, pian di sana aja kita cari. Iwaknya, nah, lili iwak nila nah, masya Allah. Insya Allah. Iwak karing ada, ini, anu yang tahu tuh biasanya. Ganal benar ya makanya. Maka dari pagi tadi dah kada makan. Nyari ini makan. Amin. Wadah ya. Ayo yang sudah di luar sana lah. Iya kah? Insyaallah. Oh iya kah? Pemutar situ. Jai makan Jai. Anda kurang iwak ke sini nah. Karena benar iwaknya Ibik Sinjai pulang judulnya. Enggak, ntar lagi makan aja. Kitab Amal Ma'rifat. Kitab Amal Ma'rifat. Amin doanya, terima kasih. Mereka kada melihat jembatan Madura bang malam. Ada tahu kada bepada, kada bisa ke jembatan Madura. Mudahan kena bisa lagi jarak. Oh enggak kada minum es. Minum banyu es ya. Salah kena telakan. Di Tanjung guru siapa pian patah. Kamu tahu lah. Kada tapi penjalan orang. Kena ada rezekinya. Ini kena telakan ke bang insyaallah. Amin ya Rabb. Ini sudah kena ulun makan dulu nah. Dari pagi tadi belum makan ulun. Di pagi tadi jam makan. Insyaallah. Ini minta maaf yang tadi dulu sebentar. Assalamualaikum.